Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Ibu Laeng dari kelas M25 dengan NIM 220407500025. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang isi RPP saya dengan model 221. Jadi, adapun rencana pembelajaran kelas rangkap yaitu yang pertama ada poin identitas sekolah, yaitu nama sekolah SD 66 Mario, kelas 2 dan kelas 1 semester 1, kemudian materi lingkungan sekitar, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA, alokasi waktu 2 jam pelajaran atau 2 kali 35 menit. Kemudian yang kedua yaitu tujuan pembelajaran. Di sini dibagi dua antara kelas 2 dengan kelas 1. Untuk tujuan pembelajaran kelas 2, yang pertama itu siswa mengidentifikasi jenis-jenis sampah yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian yang poin kedua yaitu siswa dapat menyebutkan cara-cara merawat lingkungan dari sampah. Kemudian kelas 1, tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat mengenal benda-benda sekitar. Kemudian poin kedua, siswa dapat menyebutkan cara menjaga lingkungan yang benar. Kemudian materi juga terbagi dua. Yang pertama di kelas 2, jenis-jenis sampah organik dan anorganik, dan cara merawat lingkungan dan proses daur ulang sederhana. Sedangkan materi kelas 1 yang disampaikan, kelas ini melakukan pengenalan benda-benda di lingkungan seperti tanaman, sampah, tempat sampah, dan cara menjaga lingkungan sekolah. Adapun model pembelajaran yang digunakan itu sama. Yang pertama yaitu pendekatan tematik atau pembelajaran terpadu tematik. Kemudian diskusi atau metode yaitu diskusi, kelompok, dan kerja mandiri. Selanjutnya kita masuk kepada kegiatan pembelajaran yaitu bagian E. Yang pertama yaitu adalah kegiatan pembuka yang dilaksanakan selama 10 menit. Guru memberikan salam, doa bersama, dan mengecek kehadiran siswa di dalam kelas. Kemudian selanjutnya yaitu apresiasi guru atau mengajak siswa berdiskusi tentang lingkungan dan sampah yang ada di lingkungan sekitar mereka. Kemudian yang ketiga yaitu menyampaikan tujuan pembelajaran yang dipaparkan. Kemudian yang kedua yaitu kita masuk pada kegiatan inti yang dilaksanakan selama 50 menit. Di sini kegiatan intinya yaitu kelas 2 dan kelas 1 diajarkan bersama pada kegiatan awal yaitu pengamatan langsung kepada lingkungan sekitar seperti lingkungan sekolah untuk melihat tanaman, tempat sampah, dan sampah. Kemudian di sini sudah terbagi dua. Kita masuk dulu di kelas 2, yaitu setelah pengamatan, siswa kelas 2 diberikan pengawasan untuk mengelompokkan sampah organik dan sampah anorganik yang ditemukan. Kemudian yang kedua yaitu diskusi kelas tentang dampak sampah terhadap lingkungan dan cara merawat lingkungan melalui daur ulang. Selanjutnya di kelas 1 itu di sini dia kelas siswa diajak untuk menggambar benda-benda yang ada di lingkungan sekitar seperti tanaman, tempat sampah, dan sampah. Kemudian yang kedua yaitu guru mengajak siswa menyebutkan cara menjaga kebersihan lingkungan seperti membuang sampah pada tempatnya. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu kita masuk pada kegiatan penutup. Jadi siswa kelas 2 dan 1 saling berbagi hasil kegiatan. Kemudian kelas 2 menyelesaikan tentang jenis-jenis sampah. Kemudian kelas menunjukkan gambar benda, kelas 1 menunjukkan gambar benda-benda yang ada di lingkungan. Yang kedua, guru memberikan umpan balik kepada hasil belajar siswa. Yang terakhir, guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Di sini ada terbagi dua. Yang pertama kelas 2 membuat daftar sampah yang ada di rumah dan bagaimana mengelolanya. Kemudian kelas 1 itu diminta untuk menggambar lingkungan. Jadi ini penugasannya ada 2 di kelas 2 dan kelas 1.
Selanjutnya masuk di poin F, yaitu media dan sumber belajar. Media yang digunakan yaitu lingkungan sekolah sebagai tempat observasi atau observasi langsung, kemudian gambar sampah organik dan sampah anorganik. Ketiga, kertas gambar dan krayon untuk kelas 1 dipakai untuk menggambar. Kemudian sumber belajar yaitu menggunakan buku tematik, lingkungan sekolah. Kemudian yang terakhir yaitu internet. Yang selanjutnya ada poin yaitu penilaian. Di sini terbagi dalam penilaian kognitif antara kelas 2 dan kelas 1. Jadi lembar kerja siswa tentang pengelompokan sampah kelas 2 sedangkan kelas 1 yaitu sikap peduli terhadap lingkungan sekolah selama kegiatan pada observasi tadi. Jadi di sini yang kedua yaitu ada penilaian efektif, yaitu kelas 2 dan kelas 1 itu sama, yaitu sikap peduli terhadap lingkungan selama kegiatan. Sedangkan penilaian psikomotor yaitu kelas 2 dan 1 ini sama juga, kemampuan siswa dalam mengamati dan mengelompokkan benda-benda, sampah dan lingkungan. Selanjutnya poin terakhir yaitu tindak lanjut. Jadi tindak lanjut itu guru memberikan pengayaan dengan kegiatan membersihkan kelas. Kemudian yang kedua yaitu untuk siswa yang belum mencapai kompetensi diberikan bimbingan tambahan terkait jenis-jenis sampah dan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.